Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Fa'aqudu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala wa rafa'na laka dhikrak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wal fa'ilina insyaallah bi taufiqillahi rabbil alamin bi barakati Rasulillah. Yang ulun muliakan seluruh habaib syarifah yang hadir di sini dimanapun berada, wabil khusus yang ulun muliakan ayahanda orang tua kita Al-Habib Saleh Al-Akhirin dan Al-Habib Umar Al-Aidrus dan para habaib yang lain. Ada Habib Hamid Al-Jupri. Mana Habib Hamid? Oh ya Allah, Habib, minta maaf. Dan Habib Berataan yang kada tersebut ngaran beliau tanpa mengurangi takzim ulun kepada pian Berataan. Dan para tuan guru, para kiai, para ulama, pewaris ilmunya Nabi, Al-Ustadz Rijal Mubarak, ya, Habib Segap nih, kepada Habib Segap dan para guru Berataan, para tokoh masyarakat, tidak lupa juga para aunia yang sugih-sugih kita kada kawa, amun kada nyembari duit acara pada malam ini, termasuk juga amplop ulun tuh dari Sidin Jawa Berataan, amun ada, amun kada ada kada apa-apa. Amin. Jadi alhamdulillah, yang penting acara ini mau ada makanan kakak dada, pokoknya berkumpul. Cuma memang orang sugih mengumpulkan kita. Jadi kita kumpul pada hari ini itu aja. Sebelum kita mudah-mudahan jangan dah sampai tuntung acara sekarang nih Jona, mudah-mudahan cinta kita dengan Nabi bertambah, itu aja. Cinta kita bertambah dengan Nabi, itu aja. Mudah-mudahan cinta kita bertambah dengan Nabi di setiap acara apa aja, terutama khususan acara maulid yang spesial kita haplahkan, ya, kita rayakan, ada perayaannya. Sebenarnya ada maulid Diba, maulid Barzanji, ya, semua maulid Habasyi, ya, itu semua bermaulid aja kita menyebut-nyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, makasih. Lalu kayak apa supaya kita tambah cinta dengan Nabi kita itu kan? Kada bisa kecuali kita harus berada di sekitar itu juga, di sekitar yang menambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai satu pesan Nabi. Pesan Nabi ada menyatakan as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama, tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang melaksanakan salat maka dia telah mendirikan agama. Salat tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan dia meruntuhkan agama. Artinya mun kada sembahyang, apa bedanya dengan orang yang apa bedanya dengan orang yang bukan Islam? Kada ada bedanya, karena sembahyang aja. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita dengan orang yang lain beda agama, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, itu adalah sembahyang. Sembahyang yang membedakan. Itu tiang agama. Jangan pikir tiang agama aja. Ada lagi di bawah tiang agama itu. Tiang ini kadakawa berdiri kalau kada ada pondasinya. Apa pondasinya dalam agama kita? Nabi menyebutkan asasuddin hubbun nabi wa hubbu ahli baitih. Pondasi tadi
kita sembahyang hebat, ya, kencang sembahyangnya, ibadahnya kencang. Tapi dengan Nabi biasa-biasa aja, dengan ahlil bait biasa-biasa aja. Kadang-kala asasuddin, pondasinya adalah cinta kepada Nabi dan cinta kepada ahlil bait. Dan itu bukan ada kepentingan di situ. Allah Ta'ala pesankan, aku kada minta padakan ya Rasulullah dengan umat engkau bahwa engkau berdakwah ini membawai orang beriman, itu kada minta apa-apa kecuali mintakan lawan mereka supaya mencintai ahlil bait. Kenapa kita disuruh mencintai ahli bait? Apakah ahli bait punya kepentingan dengan cinta kita? Oh, sorry aja, minta maaf aja ahli bait. Apakah ambil manfaat dari cinta kita ke ahli bait? Oh, sorry aja, ahli bait itu sudah dicintai oleh Rasulullah, masuk di dalam perutnya Rasulullah, dan ahli bait itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai ahli bait? Ayo kita buka sedikit. Kenapa kita disuruh mencintai Nabi? Makanya Nabi menyuruh Addibu auladakum, belajari beadab anak ikam berataan, bihubbin nabi, minta maaf, addibu auladakum bisalasi khisolin, lajari beadab anak ikam dengan 3 macam. 1, hubbun nabi, mencintai Nabi, dilajari itu apa cara mencintai Nabi. Yang kedua, wahubbu ahli baitih, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dilajari membaca Quran. Ini dua, membaca Quran ini kan artinya secara totalitas mempelajari ilmu agama secara seluruh. Anak kita kada bakalan pintar, kada bakalan jadi orang baik kalau kada dilajari agama. Itu jaminan mutu. Kalau anak celaka, anak kita kada usah didekatkan dengan agama, dilajari agama. Oh, anakku sukses aja jadi dokter, punya perusahaan, inya kada jadi persoalan dengan tetangga, baik aja, inya semua baik, tapi inya kada sembahyang. Apakah itu sukses? Tapi dia melakukan perbuatan berzina apa karena dia tidak anggap, karena apa? Agamanya kada ada, maka pelanggaran terhadap hukum Islam dianggap biasa, karena hukum Islam kita tahu tidak termasuk di KUHP. Kada ada jerat hukum yang secara langsung. Ya kalau berzina ada loh orang di penjara, orang berzina. Tapi itu ganal benar dosanya nomor 2 setelah membunuh. Karena kalau tidak diajarkan pengetahuan agama, maka mereka akan bebas melakukan. Diajari, paham lagi nya diajaran agama, bisa sombong kalau kada diajarkan 2 tadi, cinta Nabi dan cinta kepada ahlil bait. Apakah kalau Nabi wajar kita mungkin mencintai Nabi, mungkin karena jasa Nabi dengan kita yang tidak terkirakan. Tapi dengan keluarga Nabi kayak apa? Cinta dengan keluarga Nabi, apakah punya kepentingan keluarga Nabi dengan cinta kita? Kada, biar kita kada mencintai gininya, selamat aja, Allah Ta'ala lindungi. Bahkan diskriminasi dari Allah Ta'ala yang membedakan antara ahlil bait dengan orang biasa. Ujar Nabi, Allah Ta'ala telah memilih, dipilihlah manusia. Ujar Nabi ini, Allah Ta'ala pilih manusia yang terbaik dari seluruh makhluk yang diciptakan. Manusia dipilih karena manusia ini kan punya dinamika yang luar biasa. Ada nafsunya, ada akalnya, ada nurnya. Jadi dia bisa melumpuhkan nafsunya, jadi hebat daripada malaikat. Malaikat wajar jadi orang baik terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa la yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu tunduk, disuruh Allah dan melaksanakan apa, kada pernah maksiat kepada Allah. Itu malaikat wajar, nafsunya kada ada. Mungkin kita ada nafsu, kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu, itu luar biasa. Lalu ditunjuklah manusia jadi orang yang ciptaan Allah Ta'ala terbaik. Di antara manusia, ujar Nabi, lalu dipilihlah bangsa Arab. Makanya jangan main-main dengan bangsa Arab. Itu Allah Ta'ala itu memilih. Ini Allah Ta'ala, berarti ada hikmahnya, berarti ada keistimewaannya di situ. Allah Ta'ala yang memilih. Makanya jangan buan Arab ini tulak ke sini anak begini aja. Kami itu beragama Islam karena orang Arab yang membawa agama ke sini. Makanya Arab itu kalau kita lihat, coba buka di kamus Munjid, atau kada usah kamus Munjid itu diragukan, bukan diragukan, karena itu kamusnya disusun oleh orang kafir, makhluk levis. Cari kamus misalnya Al-Munawwir atau Lisanul Arab, lihat aja Al-Arab. Arab itu artinya, Arab itu roda, arobah itu roda.
roda. Jadi kata-kata Arab itu roda. Roda itu selalu berputar, ya, ada anukan kemajuan. Itu diserahkanlah agama Islam itu kepada orang Arab. Coba kan kalau istilah kita orang Indonesia, istilah ada ngumpul, orang ngumpul, apa biar kada berduit, yang penting ngumpul, ya kalau tuh. Nah, kalau orang Arab dia pergi ke sana kemari, tersebar agama Islam secara cepat. Siapa yang bersepian jadi agama seberatan ini, kita agama Islam ini karena jasa orang Arab membawa agama ke sini. Jangan main-main dengan orang Arab. Itu diskriminasi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari bangsa Arab itu ujar Nabi, dipilihlah Quraisy. Quraisy dipilih yang terbaik. Di dalam Quraisy itu ada namanya Bani Hashim. Bani Hashim lagi, itu Nabi memadahkan. Di dalam Bani Hashim, lalu aku dipilih, ujar Nabi. Nabi kada sombong karena Allah Ta'ala memilih. Lalu ujar Nabi, ana akramu bani Adam, ya, Allah wala fakhr. Ujar Allah Ta'ala juga, aku ini adalah manusia yang paling mulia di antara manusia. Ujar Allah, aku kada sombong. Nah, lalu kita disuruhlah mencintai Nabi kita. Bagaimana cara mencintai Nabi kita? Pertama, kita kunci dulu. Yang pertama, bagaimana cara mencintai Nabi kita? Yaitu dengan memperbanyak membaca salawat, menyebut nama beliau. Bagaimana cara menyebut nama beliau? Ia melalui salawat. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka sering dia menyebut. Cinta dengan Nabi, sering menyebut Nabi. Kita cinta dengan wanita, sering menyebut. Di hati terbayang-bayang, terkenang-kenang, melihati jilbabnya aja dijamur sudah. Kenapa ikam maka hendak lewat jar, sudah jar. Penting aku sudah melihatnya. Yang dilihatnya jilbabnya aja seakan-akan melihat seikungan kekasihnya. Nah, sekarang apakah cinta kita seperti itu dengan Nabi? Maka pembuktian cinta kita dengan Nabi, kita awali terbayang-bayang dulu. Tapi belum ada buktinya. Cuma cinta sudah kuat, ya kan? Selalu menyebut. Lalu ujar bebiniannya, pembuktian cinta ikam lawan aku apa? Pembuktian ikam cinta lawan aku. Ujar calon bininya itu, ikam cinta lawan aku, ikam berokok, ampih berokok. Ikam cinta, buktikan bahwa ikam cinta lawan aku. Ikam berokok, ampih berokok. Karena kita cinta, kecil aja berokok. Padahal sidin berokok 4 bungkus sehari, ampih. Kenapa? Karena cinta dengan itu. Bukti kita cinta dengan Nabi kayak apa? Kecil aja. Berarti kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, yang dilarang Nabi kecil aja. Karena itulah dahsyatnya cinta. Karena cinta itu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dia senangi. Ketika cinta itu bersemi, pada puncaknya ngarannya asyik. Dan kalau sudah asyik, itu mengalahkan kenikmatan yang lainnya. Karena itu anunya di hati. Kalau kenikmatan makan, nikmat makan belum bisa dikalahkan dengan kenikmatan senangnya hati. Buktinya makanan biar bagaimanapun nyamannya, tapi kalau orang muar dengannya, sedang marah dengan istrinya, biar makanan diunjuki bininya tuh nyaman, ndah jar aku kada lapar padahalinya, hendak aja di situ. Kenapa? Karena kada cinta. Jadi cinta di hati itu yang luar biasa terhadap Nabi. Lalu perempuan yang kita cintai tadi, ujar perempuan itu, kita hendak kawin, ikam mesti makan madu, ikam mesti makan hintalu, diamalkanlah hintalu kuning, bukan ayam lagi, hintalu angsa, kuningnya 3 biji, terus madu 7 sendok, ditambah jintan hirang 7 biji, itu mesti ikam makan. Karena macam-macam yang disuruh yang baik-baik, disuruh calon bininya yang baik-baik, enggih pun, enggih. Buktinya cinta benar, cinta benar. Nangka itu juga ujar Nabi kita, buat ikam sembahyang, bayang, belajar agama. Amun ikam kada belajar agama, ikam bungul di agama akan melanggar agama. Sesuai dengan pesan Habib Abdullah Al-Haddad, orang kalau sudah tipis pengetahuan agamanya, dia mudah sekali melanggar hukum-hukum Allah. Kalau orang tipis pengetahuan agamanya, maka dia akan mudah bermaksiat. Kenapa? Ini kada tahu.
Jadi pengetahuan agama ini mendorong kita yang pengoler hendak beribadah. Dengan pengetahuan agama ini menjadikan talabang, menjadikan perisai kita daripada perbuatan maksiat. Andai kata terlanggar juga, naudzubillah min dzalik, orang sudah berpengetahuan agama, dia akan minta ampun sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bungul di agama, saya bilang bungul di agama bukan bungul secara total. Bungul di agama, inya melanggar biasa-biasa saja. Tapi kalau orang berpengetahuan agama, bagaimana dia sedihnya, takutnya. Di dalam Tambihul Muqtarin, yaitu yang disusun oleh Kutub Rabbani Abdul Wahab Asy'arani, ada seorang ulama, wali besar, orang soleh, entah apa dulu dia pernah kejadian di satu tempat, dia lewat di tempat itu, setiap lewat di tempat itu siup sidin. Kenapa siup? Karena beliau terkenang dulu pernah berbuat maksiat di situ, padahal sudah minta ampun, takut karena takutnya. Nah, ini mendorong kita dengan pengetahuan agama ini, kita semakin dekat kepada Nabi. Maka untuk lebih cinta kepada Nabi tadi, yang tadi berselawat, kedua mengikuti wama atakumur, wama apa aja yang disuruh Nabi ikuti, apa yang dilarang jauhi. Itu bukti pembuktian cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta kita kepada Nabi. Apakah Nabi perlu cinta kita? Sorry aja, aku mewakili Nabi ke depan bepandir kayak itu. Nabi mana ada bepandir kayak itu? Nabi luar biasa. Omongan sidin kada pernah nyakiti hati orang. Kalau kita minta maaf karena kita pas-pasan juga pengetahuan agama, bisa aja ceramah kita agama ini. Apalagi ada masukan injeksi dari misalnya dari panitia guru, tolong sebutkanlah di sekitar musola itu jarang berisi musola, tolong sebutkan masalah sembahyang berjamaah. Nah, itu menyambati orang kena walaupun bujur disampaikan. Maka hati-hati benar. Kalau Nabi kada bujur-bujur asik sidin. Atau kita karena marah menyampaikan karena emosi, karena apa ya, orang semua kada ada yang baiknya, inya memadahi orang, cocok juga itu. Kalau Nabi kita, kalau beliau berbicara semua dirindukan orang, bagus aturannya. Itu Rasulullah. Kenapa yuk Nabi dari segi fisik ya, pes muha, dari ujung rambut ujung kaki itu minta maaf ditutup Allah Ta'ala sebesar, coba ada lubang lah, lubang jarum itu kan kecil, ada lagi lebih kecil dari lubang jarum, celah untuk melihat kejelekan Nabi, ditutup Allah Ta'ala habis-habis. Bisa dipahami? Ulang-ulang lah. Untuk segi fisik Nabi, ini yang sedang kita peringati nih, kita peringati hari lahirnya. Jadi wajar, jadi orang bersih hati aja, orang bersih hati yang mau memperingati maulid Nabi ini, orang yang bujur-bujur umat Nabi Muhammad yang sayang dengan Nabi, dibuktikan. Pian yang menyumbang nih, nah cukup aja sudah, yang ini cukup aja. Mungkin ibadah kita kada biasa, mungkin kita membantu ini karena cinta dengan Nabi, bisa ini yang menyelamatkan kita. Pian yang hadir berdatang ini kada cinta kepada Nabi, tidak hadir di tempat ini kecuali cinta dengan Nabi. Apa ujar Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta lawan aku, kenanya wan aku di dalam surga. Kita kembali kepada celah. Andai kata ada lubang yang halus lagi, kecil lagi daripada lubang jarum, di situ celah hendak melihati Nabi, iya ditutup Allah Ta'ala. Artinya tidak ada satu jalan pun untuk melihat kekurangan Nabi dari segi fisik. Bayangkan pian, saking gantengnya. Kalau kada percaya, takuni orang yang pernah mimpi Nabi. Kalau kada percaya, mungkin pian kena bermimpi dengan sahabat nang kayak apa sahabat waktu pian melihat Nabi bahari. Itu kenapa sahabat itu karomah-karomahnya yang pribadi kada diperlihatkan, tidak terlalu disebut. Walaupun Sayyidina Umar misalnya punya karomah yang bisa waktu beliau khutbah berbeda kota, ketika dia khutbah itu tentara Islam sedang digenjet oleh musuh. Lalu Sayyidina Umar melihat tempat pertahanan ini sedang digenjet. Kata Sayyidina Umar dalam keadaan khutbah,
Aduh, pasukan, gunung, datangi gunung, sembunyi di situ gunung. Sidin waktu khotbah, kenapa? Sidin melihat pas sahabat datang, iya kaja, iya ada suara aja Sayyid Umar mulai jauh, itu karomahnya Sayyid Umar pribadi, tapi kada seberapa karomah itu. Tapi ketika sahabat melihat Nabi, itu karomahnya. Kenapa? Ulun kembali akan secara fisik tadi kada ada celah. Nabi itu hendak melihat kejelekan kada ada. Begitu orang melihat muha Nabi jadi rahmat, ya kan, rahmatan lil alamin. Jadi nyaman begitu melihat Nabi. Nyamannya ini langsung orang beriman. Kalau orang cinta langsung beriman. Itu bahkan ada orang hendak berniat menjahili Nabi, hendak membunuh Nabi. Berapa orang sudah yang hendak membunuh Nabi? Bukan sihir, memang Allah Ta'ala beri kesempurnaan. Umpat beparak tawab, padahal lain agama itu umpat tawab menyerupa ujar Nabi. Ada apa ujar Nabi? Beparak-parak. Ada apa? Tapi bahasanya halus benar Nabi lah. Ulun pindah dulu dari segi fisik, dari segi muntung, ya. Muntung, mata yang memandang, yang mata orang kan bisa body apa aja orang wah ini, body language kah, bahasa tubuh. Mata Sidin melihat orang, kada ada orang tersinggung, kita mata aja gen. Bina ini, wah ini yang rancak kadang bari aku duit, biasa aja matanya. Wah ini kada pernah bayar hutang lawan aku, lalu berubah mata kita. Kalau Nabi pokoknya nyaman dilihati mata Nabi. Nah dari segi suara merdu Nabi. Dari segi isi dari suara ini muntung Nabi yang keluar. Kada ada tandingnya. Pandiran Sidin menyenangkan banar, nyaman banar. Semua itu ulun kembalikan kepada rumus awal. Sedikit pun tidak ada Allah Ta'ala buka celah. Allah Ta'ala menciptakan Nabi ini lah. Allah Ta'ala menciptakan Nabi kita sampai Allah Ta'ala lihati kayak itu maha suci Allah Ta'ala melihat kayak kita, ya kalau dengan menazar, ya kayak itu ibaratnya tuh maha suci Allah Ta'ala berdecak kayak itu, artinya luar biasanya ciptaanku ini memang disetting oleh Allah, tidak ada satupun celah untuk kekurangan Nabi kita. Makanya Nabi kita itu kenapa Allah Ta'ala menyuruh memadahkan liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Diampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang, dan nikmat Allah Ta'ala disempurnakan kepada Nabi kita. Satu aja manusia yang disempurnakan. Dari segi akhlak tidak ada tandingnya. Makanya Pandiran Sidin itu omongan beliau kalau sempian buka di Maulid Barzanji nasengi ogie berasanji. Di Maulid Barzanji itu kalau Nabi bepandir ngomong, Nabi bersabda, bepandir Nabi, seakan-akan keluar dari mulut Nabi itu lah, seakan-akan keluar dari mulut Nabi barang-barang yang berharga, intan, berlian, emas keluar di situ. Cuma kan aneh aja kalau keluar emas, ya kalau nilai emas itu nilai emas berapa kali beliau bersuara, segitu juga nilai yang keluar, sehingga yang mendengar ketika itu menghargakan, kada mau berpindah dari tempat itu, sekalipun ada orang hendak memberi duit sekian triliun di luar sana. Kenapa? Dia lebih melihat seakan-akan jikanya kawa tuh pandiran Nabi dipingkuti, iya jadi harta. Saking menyenangkan Nabi kita. Bukan sihir, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain kan kehebatan itu bisa aja sihir. Kalau Nabi luar biasa. Bisa aja orang bisa jadi disenangi orang banyak karena jin caranya. Bisa aja mengabdi kepada jin. Tapi ini bujur-bujur Allah Ta'ala menyeting Nabi kita. Lembut luar biasa Rasulullah. Dari segala segi fisik, dari akhlak Sidin, kadusah dianu lagi akhlak Sidin. Nabi ini dari segi ibadah dahsyat ibadahnya, dari segi akhlak, tapi dahsyatnya ibadah Nabi itu diakui oleh Allah Ta'ala.
tapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya, akhlak Nabi yang kadada tandingnya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wow, di dalam kalau ada kalimat tanpa waw pun, innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau, kadada wawnya, kadada waknya, itu cukup kalimat itu dipahami. Tapi kenapa ada waw? Itu menunjukkan Nabi itu luar biasa. Itu wawnya lit taukid, innanya lit taukid, la-nya itu lil istinab lit taukid. Artinya lit taukid itu dibujur-bujur akan betul-betul. Kalau bahasa Indonesianya sesungguhnya. Wa sesungguh, inna itu harfu taukid badahulu, la itu harfu taukid, hulukin itu menggunakan bukan akhlakin, hulukin itu taukid juga menggunakan jamak. Azim sigot mubalaghah. Ya kalau tuh taukid juga, arti taukid itu membujurakan. Jadi ya Muhammad kekasihku, sungguh-sungguh, 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 sungguh-sungguh ikam akhlak ikam luar biasa. 5 kali Allah Ta'ala menyebut. Itu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kenapa kita kadang mau mengagungkan Nabi? Kenapa kita menganggap Nabi biasa-biasa aja? Ketulahan ikam dengan Nabi. Bukan ketulahan dengan Nabi lagi, ikam durhaka dengan Allah Ta'ala, maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kadang mau mengakui kehebatan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, surah Al-Insyirah, ya Muhammad, ku angkat derajat engkau. Maka untuk kita supaya bisa baik dengan Nabi, bisa mengikuti Nabi, oh sekalinya kada sembarangan Nabi ku ini, maka kita agungkan. Ketika kita mengagungkan Nabi, apakah Nabi penting? Apakah perlu Nabi supaya rating sini naik dengan kita memuji? Kada. Oh ada jar kita memintakan kepada Allah, wa basu maqama mahmudal ladzi wa ta'u innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan Nabi fadilah, wasilah. Kita minta kepada Nabi, itu bukan Nabi kita minta supaya Nabi jadi wasilah, punya keistimewaan, punya fadilah. Kenapa? Supaya Nabi itu bertambah wasilahnya, karena Nabi kada pernah turun, selalu naik. Begitu Nabi tambah naik pangkatnya, itu digunakannya untuk kita. Makanya ini maulid, ini sarana hubungan Nabi yang luar biasa, yang spesial, istimewa dengan Allah. Maka dengan hubungan yang istimewa ini, Nabi selalu akan mudah memintakan untuk kepentingan umatnya. Makanya kita minta dengan Nabi, ini berkat Rasulullah, lalu kita muliakan Rasulullah. Kemudian Ahlul Bait, itu kita cinta dengan Nabi. Berarti Nabi kada perlu cinta kita sebenarnya, cuma kita yang perlu dengan cinta kita kepada Nabi akan kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Kenapa? Dengan berselawat kepada Nabi, tanda cinta kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah 10 kali, ampunan Allah 10 kali, malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat sekali berselawat dan mendoakan kita, dan diberi pahala ka amsalil jibal, yu'tillahu ka amsalil jibal. Jibal gunung, nang kaya gunung Uhud itu biasa dianwakan gunung Uhud dalam hadis itu. Gunung Uhud itu 7 kilometer, 7 kilo itu emas semua, dijanjikan oleh Allah orang yang sekali membaca salawat kepada Nabi. Artinya tanda cinta kita dengan Nabi salawat, tapi cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, dibalas dengan berbagai macam kenikmatan dan rahmat. Kemudian cinta kita kepada Nabi, dengan cinta kita kepada Nabi, maka tadi bukti kita cinta tadi kita buktikan menjauhi larangan Nabi dan melaksanakan perintah Nabi. Oh kalau itu kita menyembah Nabi, kada pintarai menyembah Nabi, kada asal menyembah Nabi. Wa may yuti'ir rasula faqad Allah. Siapa yang taat kepada Nabi sama taat kepada Allah. Allah Ta'ala juga menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pandiran Nabi, pembicaraan Nabi itu kalau beliau berbicara tidak ada yang lain kecuali itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyembah Nabi, cuma Nabi itu jadi sarana kita untuk menuju Allah. Jadi jembatan kita hendak menyebarang ke situ. Kada kawa kita hendak menuju Allah, membela-bela dirinya, mantang-mantang sembahyangnya sudah bujur, apalagi kada sembahyang maginnya ini sembahyang sudah betul, ibadah malamnya sudah hebat, tapi inya langsung dengan Allah Ta'ala, merasainya sudah dekat dengan Allah Ta'ala, ikam tinggal Nabi kada ada harapan, kada kawa.
Ikam anak menyeberang situ nah. Di seberang situ anak menyeberang perlu jembatan. Ayo ikam baluncat, rabit burit ikam. Rabit burit ikam, gunakan sarana itu mau menuju Nabi Musa anak ketemu Allah kada kawa. Harus menggunakan, makanya Nabi Musa Muhammad bebulik lagi sampai 9 kali. Kalau kenapa Nabi Musa kan menyuruh bebulik aja ikam minta 5 aja, 5 langsung 9 kali. Kenapa? Nabi Musa hendak ketemu Allah kada kawa, melihat orang yang sering ketemu Allah. Kalau Nabi itu Nabi Musa, apa bedanya Nabi Musa dengan kita? Wow, luar biasa Nabi Musa ulul azmi. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ingat loh, kita harus tersadar ini, harus sadar bahwa aku ini umat Nabi Muhammad. Yang ratusan fadilah itu sudah disebutkan kepada Nabi Musa, yaitu umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Musa, hebatnya lah umat Nabi Muhammad nih diberi fasilitas khusus. Karena sidin tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini jadi mulia karena Nabi Muhammad. Ujar Nabi Musa, ya Allah, kawalah ulun umat itu sebagian jadi umat ulun umat Nabi Muhammad. Saking senangnya Nabi Musa hendak jadi nabi kita. Ujar Allah Ta'ala, jangan, cukup ikam jadi nabi sudah, ikam jadi nabi yang terbaik. Dan sekarang kita kada minta, pian kada minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Di Quran diabadikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ikam umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jangan lihat ayat itu, lihat kenapa kita jadi umat terbaik. Karena Nabi kita Nabi Muhammad. Ingat itu, Nabi kita Nabi Muhammad kita kenang. Ini orang yang terbaik. Dan ini orang yang membela kita kelak di akhirat, mulai dunia sampai akhirat dibela di padang mahsyar. Nabi aja yang membela, semua kada kawa. Bukan kada mau membela kita, bukan kada mau menolong kita, karena pada kada wani baulah-ulah, kada wani babisa-bisa waktu itu. Cuma yang satu aja, ujar Nabi, tenang aja, aku mulai di dunia sampai sekarang ini Allah Ta'ala kasih fasilitas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Minta aja Muhammad sampai ikam puas, sampai engkau senang. Ujar Nabi Muhammad, itu sudah simpanan aku, dan itu ku simpan bujur-bujur. Dan pada saat ini ku gunakan hak satu ini untuk membela ikam beratan, termasuk yang dosanya ganal ku bela hari ini. Kalau pina kita mati banyak dosa, maka Nabi yang membela. Kalau kita sudah kada senang dengan Nabi, menganggap Nabi biasa-biasa saja, Tuhan yang keberatan. Kalau pina dicabut Allah Ta'ala iman kita. Para anbiya, para rasul itu diingati Allah Ta'ala, Nabi Rasul hawas ikamlah berataan. Kalau ikam merasa sama aja dengan kekasihku satu ini, ku cabut kenabian ikam, kerasulan ikam. Ini aku muliakan orang ini, kada boleh ada yang lebih mulia daripada ini. Aku yang membentuknya, Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kayak itu? Supaya kita melihat Allah Ta'ala di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Allah Ta'ala, tapi kita bagaimana menyembah Allah lahir dan batin, mengiktikadkan iktikad kita, menyerahkan iktikad kita dengan lahir batin melihat Nabi Muhammad. Bujur caranya. Anak melihat Allah Ta'ala langsung, kada ada harapan. Dusta banarai, apalagi ujar piranda Allah Ta'ala di atas cocok benar, itu bersalahan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ribuan tahun, bahwa Allah Ta'ala tidak bertempatnya Allah itu bukan kekurangan. Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala bukan makhluk. Karena kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti Allah Ta'ala perlu tempat. Lain Tuhan ngarannya. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala tidak perlu dengan alam semesta, termasuk di atas, di bawah, di pinggir, di tengah, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala tidak perlu tempat. Allah Ta'ala maha tunggal. Keberadaan Allah Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada. Itu Tuhan kita. Tuhan kita inilah menciptakan Nabi kita. Karena kada kawa dijangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diciptakanlah orang yang paling sempurna zahiran wa batinan, Nabi kita. Makanya untung benar sahabat itu. Kenapa kehebatan sahabat? Satu sahabat yang berada di level paling bawah dibanding bagaimana hebatnya Junaidi al-Baghdadi, wali besar, jadi rujukan seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Junaidi al-Baghdadi, 70 Junaidi al-Baghdadi dibanding dengan satu sahabat Nabi yang berada di level paling bawah, itu lebih
lebih Abdul Junaidi lebih Abdul sahabat yang satu itu daripada dibanding Junaidi Al-Baghdadi. Apa hebatnya, langsung orang yang terbaik dijadikan pembeda dengan sahabat. Iya, masih luar biasa, sahabat yang berada di level paling bawah. Dikalikan Junaidi Al-Baghdadi 70, masih Abdul sahabat. Siapa sahabat? Sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, melihat Nabi. Melihat Nabinya itu yang kadakawa tandingannya itu karomahnya para sahabat. Sekarang bagaimana dengan ahlil bait? Itu sahabat bukan darah Nabi. Nengkapa dengan ahlil bait? Sayyidina Ja'far As-Shadiq batungkat sini batungkat. Di batungkat betakun wali betakun lawan sidin pian ini masih anum. Kenapa pian betungkat? Umur waktu itu 21 tahun. Ujar Ja'far As-Siddiq kadama ulu sidin pang. Kenapa ini masih anum betungkat? Kada betakun banarai. Ini kan karena orang soleh luar biasa, anak cucu Nabi. Kenapa pian betungkat? Ujar Sayyidina Ja'far As-Siddiq, aku ini betungkat bukan karena Tuhan, bukan karena apa. Ini tungkat ku bawa ke sana kemari karena ini tungkat Nabi, tungkat datukku, tungkat Rasulullah, maka ku pakai terus. Melindangar itu tungkat Rasulullah, langsung wali tadi betunduk, langsung mengambil besimpuh nangka itu, diambillah tungkat itu mulai pingkutannya sampai ke ujungnya dicium sidin. Kenapa? Karena bekas Nabi. Yang ada di video juga, ingat cehnya kah itu, yang mangkok itu dibawa pesawat mangkok. Digiring sampai dicium, nangis bubuannya. Orang nangis itu bukan melihat mangkok itu wasilah keganangan Nabi yang luar biasa. Kadakawa ketemu Nabi, ketemu mangkoknya barang. Istri kekasih yang tadi kekasih tadi yang jilbabnya, kerudungnya kulihat tadi, sekalinya berita terakhir inya meninggal dunia. Jadi melihat pagarnya begitu, melihat keganangan, bukan melihat pagar rumahnya, keganangan cintanya kada terbalas karena yang dicintai telah berpulang ke rahmatullah. Ya kalau kayak itu Nabi kita kada melihat, nangis orang. Bagaimana darah daging Nabi? Anak cucu Nabi kayak apa? Nah sekarang kita mencintai anak cucu Nabi, ada kepentingan? Mereka ada kepentingan? Kada ada. Kenapa? Untuk kita juga. Kenapa kita menyuruh mencintai para habaib? Coba pian lihat. Yang dahsyat ilmunya dari segi penyampaian. Coba kalau yang ceramah di sini Habib Segap misalnya, minta maaf. Habib Segap atau Habib Novel atau Habib Jamal Ali Idrus Batu ya piplah. Apa? Bagil. Habib Jamal Bagil. Pian lihat lagi siapa? Habib Taufik. Lihati para habaib, lihati beda karena ada. Makanya kita mencintai mereka itu supaya mengambil ilmu mereka. Dengan ilmu mereka itu cepat kita. Ujar orang ada istilah percepatan pembangunan, maka ditunjuklah si ini jadi jadi ketuanya. Nah percepatan untuk mendapat petunjuk Allah Ta'ala, mengamalkan ilmu agama ini ditunjuk oleh Allah Ta'ala ahlil bait. Cintai ahlil bait. Ahlil bait kada berkepentingan dengan kita. Pian lihat Habib Umar ya, minta maaf dulu bubuhan para ulama kita yang non habaib, bukan mengecilkan. Ini hanya ma'anwakan Nabi, membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihati Habib Umar bin Hafiz, silahkan buka coba lihat di YouTube kalau Habib Umar berbicara, nyaman didengar, nyaman. Nah, kita bisa menangis. Artinya kayak ini, kalau sempian melihat ada ulama yang luar biasa ya, ibadahnya, akhlaknya itu rata-rata ahlil bait yang luar biasa ya. Yang di atas rata-rata akhlaknya, dunianya kada ada. Kita ulun aja separuh untuk memuliakan Nabi, kelihatannya separuhnya terbayang amplop. Ini diberi amplop juga kada oleh bubuhannya nih. Ini langgarnya sunyi-sunyi sekali. Alhamdulillah banyak aja yang sugih di hati itu. Alhamdulillah berarti ada aja amplopnya insya Allah. Nah itu kan terbayang. Tapi kalau para habaib kada, yang sudah jadilah
Siapa yang bisa sampai ke situ? Nah, ada juga Habib kan masih merangkak, tapi Habib bentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pian lihat akhlaknya para habaib. Mulai Al Habib Ali Zainal Abidin, Habib Hasan anak daripada Sayyidina Ali. Nengke apa akhlaknya? Oh, kada kawa ditandingi. Sayyidina Hasan itu keluarga Sayyidin 80 tahun ahlil bait disumpahi orang. Di mimbar-mimbar, apa balasan Sayyidina Hasan? Kan ada sampai ketika itu Sidin membawa anak Sidin, anubah kalau bahasa Banjarnya lah, anubah pian disambati orang di situ. Kenapa kada pian balas? Ujar Sidin, anu nakai, adakah anu datu ikam keturunan kita yang melajari, yang diisi akhlak luar biasa, melajari membalas daripada itu. Apa akhirnya? Orang-orang yang menyumpahi di mimbar, menyumpahi di mana-mana, apa akhirnya ketika Sayyidina Hasan meninggal, datangan bubuhannya itu, maka ikam benci, maka ikam memfitnah macam-macam. Sin, kenapa ikam hadir? Ujar Sin, kenapa kami kada hadir? Ini orang akhlaknya kada ada tandingnya. Itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini bubuhannya tahu deh anunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin akhlaknya kada anu, Sidin dicintai orang banyak, pengikutnya banyak, luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin turun Sidin dari tangga masjid, di hadapan tangga masjid seikung seorang berdiri, nah disumpahinya. Padahal kalau Sidin bubuhannya sudah siap anak manu tuh, ini cocok dipukuli amun ulun waktu itu disumpahinya, pukuli bangsat nih ini nih. Pukuli, kurang ajar benar. Kada tahu dibasa. Sidin kada. Stop. Jangan ya Sidin. Lihat akan. Inya menyampaikan ekspresinya. Disambatinya, dicelaknya, dicaci maki, cot. Diam aja. Ali Zainal akhirnya inya uyuh habis kalau sudah. Uyuh. Apa ujar Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ujar Sidin, adakah lagi ikam menyambati aku? Karena yang ikam sambat itu menurut aku masih kurang. Syukur-syukur. Bahkan ulama bahari itu bukan ahlil bait juga. Banyak akhlak-akhlak yang luar biasa kada kita dapatkan. Jangan berdasarkan hawa nafsu. Kalau pindah ketuluhan itu Nabi sudah berpesan, anak cucuku dijagai, Allah Ta'ala berpesan lah. Adakah lagi jar? Terima kasihlah ikam menyambati kekuranganku. Bahkan para ulama ada lagi yang manuakan, kalau ada orang mencaci maki mereka, menyambatinya dengan marah orang itu, disambati macam-macam, dicaci maki. Alhamdulillah, terima kasihlah sudah tuntungkah. Amun ikam menyambati aku tadi kada bujur ya, salah informasi, mudah-mudahan Allah Ta'ala maampuni. Dua aja kan kemungkinannya. Kalau bujur ikam sambat aku itu salah, yang bujurnya aku salah, mudahan Allah Ta'ala maampuni aku. Selesai. Kada usah ditanggapi, bapak pusing-pusing. Inya kada baik akhlaknya, kita celeng-celeng. Akhirnya datang kena penyakit stroke gara-gara memikirkan akhlak orang yang jelek. Aturannya akhlak kita yang jelek terhadap ahlil bait ini yang kita pikirkan. Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin, sudahkah tuntung? Sudah jar. Minta maaf lah. Kalau ada lagi tidak apa-apa. Kalau masih ada bubuannya, dengar aja bubuannya, nak mukuli sudah. Ujar Sayyidina Ali Zainal Abidin, oi siapa bubuannya? Sidin suge kalau tuh. Anak buah banyak suge. Tapi Sidin bukan karena dunia. Apapun yang diminta Sidin dibari. Ujar Sidin, bubuhannya siapa yang beisi duit? Ulun ada jar, mengangkat tangan, berabutan. Ulun ada, berapa dari kam? 1000 dinar. 1000 dinar. Unjuk dengan ini nah. Nih yang tadi ini orang ini nah. Diunjuk 1000 dinar. Langsung orang itu menangis. Wahai Habib, wahai orang soleh nih, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ulun ini bermamai tadi, mencaci maki tadi itu, ulun dibayar orang juga untuk menyambati pian. Ternyata pian kada bergerak sedikit pun, kada terpancing. Coba terpancing dipukuli, itu jadi pemicu untuk merusak nama baik ahlil bait. Zainal Abidin kada mano. Ulun disuruh orang juga,
ujar Sidin kada papa ulun minta ampun maaf, ujar Sayyidina Ali Zainal Abidin, ikam ku maafkan. Itu asli itu, ikam ku maafkan. Langsung menangis. Oleh karena itu ujar orang yang itu, ulun saksikan pian bujur anak cucunya Nabi. Itu para hendak mendapatkan nafahat, asrar, futuhat, mendapat nafahat, asrar, ya, hendak dapat ilmu, dapat rahasia, dapat wangsit, macam wangsit menurut konsep agama lah, bukan wangsit yang malalain itu. Anak dapat keistimewaan ilmu. Orang belajar mungkin 40 tahun, ikam hanya 4 menit, 4 bulan, 4 minggu, atau 4 jam, atau 4 detik ikam belajar, karena ikam memenuhi nafahat melalui para habaib, bisa aja diberi ilmu yang luar biasa kita, karena memenuhi persyaratan akhlak ilmu agama. Oleh karenanya mari kita muliakan agama kita ini dengan memuliakan pembawa agama ini. Pertama Rasulullah, ahlil bait, ulun kada memadai pian, ulun juga masih belajar. Kalaupun ada misalnya ahlil bait yang melanggar, yang salah-salah, kita tagur juga, tapi tagur dengan baik. Yang penting di hati kita meyakinkan bahwa di darah beliau itu ada darah Nabi, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya, minta maaf. Mudah-mudahan kesimpulannya Maulid ini memupuk cinta kita, cintanya dengan tandanya dengan sering menyebut Nabi kita, salawat. Salawat kembali lagi kepada kita. Nabi tidak perlu punya kepentingan dengan salawat kita. Terus untuk memupuk cinta kepada Nabi, yaitu kita amalkan apa yang disuruh Nabi, apa aja ajaran agama ini. Di mana kita mendapatkannya? Di ilmu agama. Di mana? Di masjid, di majelis taklim, di otaknya para ulama, para kiai. Nah, makanya Nabi menyatakan para kiai itu ditempatkan Nabi, walaupun para ulama bukan ahlil bait, tapi ditarik Nabi, didekatkan Nabi. Mereka itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan para ulama. Barang siapa menziarahi ulama, seakan-akan menziarahi aku. Barang siapa mendatangi ulama, seakan-akan inya mendatangi aku. Oh, berarti walaupun inya lain ahlil bait, masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan Nabi. Ilmu Nabi ada pada ulama tersebut. Ulama kita muliakan, kita dekati agama. Anak kita apakah dijamin inya jadi orang baik di kemudian hari? Insya Allah selamat inya asal diperkenalkan dengan agama. Jangan kita aja kenal di agama nangka kayak ini, nah sudah pas, sudah dikenalkan dengan agama. Kalau inya kada tahu di agama, rusak. Insya Allah rusak, pasti rusak kan, pasti sudah menyambat pasti. Kenapa? Bagaimana bisa dapat pengetahuan agama kalau inya kada pernah mendengar tentang agama sama sekali? Maka untuk memupuk cinta kepada Nabi, sering-seringlah kita ketemu ulama yang soleh, ulama akhirat. Kalau untuk memupuk cinta kepada Nabi, datangilah yang di majelis itu disebut nama Nabi, yang ada maulidnya, ada apanya, supaya itu semua memupuk cinta kita kepada Nabi. Maka dengan cinta bersemi kepada Nabi, itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu berada di rel kebenaran. Kita berjalan, Nabi nur, maka kita berjalan di cahaya itu. Jangan sampai kalau cahaya hilang, maka kita akan tertubruk-tubruk, terlanggar-langgar. Maka agama, otak, kehebatan kita adalah itu bagaikan mata, tapi mata, kehebatan kita, kepiawaian kita bagaikan mata tadi, tapi mata ini kada ada fungsinya kalau kada ada nur, kada ada Nabi kita, kada ada ahlil bait. Itu pencahayaan perlu supaya kita, mata kita yang waras ini menuju jalan yang benar, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ahlu sunnah wal jamaah memuliakan Nabi, memuliakan ahlil bait, dan menjaga syariat agamanya. Jangan sampai dibunguli orang kita, oknum-oknum tertentu, kiai KW 1, KW 2, KW 3, KW super, biar mengkayak apapun supernya ngarannya juga KW palsu juga.
Jadi hati-hati. Siapa ulama palsu? Ulama palsu yang mengajarkan sebaliknya, yang disuruh Allah Ta'ala ditinggalkan, yang dilarang Allah Ta'ala sekahendaknya dilakukan. Itu ulama palsu yang lebih ditakuti daripada ular berbisa sekalipun. Kalau ular berbisa mematuk kita mati biasa aja, tapi kalau ulama mematuk kita dengan iktikadnya yang salah, itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan cinta kita selalu bersama Nabi, maka jangan kita pisahi Nabi. Muntung dulu kita latih di setiap saat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita kejar target 1000 kali sehari. Itu 10 menit aja itu menimbulkan cinta kita kepada Nabi. Baru baca yang ada wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, saya kira ini dulu. Terima kasih kepada guru Rijal, kepada Habib Barataan yang mengizinkan kita ulun di sini. Dan ulun sebelum ulun pulang mohon maaf benar, supaya ulun jangan lagi bebulik minta maaf di sini kalau dalam pembicaraan ulun ini ada hal-hal yang tidak pantas. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.